Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat di sini. Semoga pertemuan kali ini akan bisa membawa manfaat, membawa barokah untuk kita dan untuk saya semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki halal barokah dan bisa lancar untuk selamanya. Amin. Karena banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya melalui email begitu. Kali ini akan saya bahas sedikit untuk untuk menjelaskan, namun semoga ini nanti bisa memberikan sedikit atau secercah harapan agar kita itu lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, bagaimana agar kita bisa mendapatkan rezeki dan kita bisa lancar dalam usaha maupun pekerjaan kita? Salah satunya yang dipertanyakan dari rekan kita di Kalimantan, Gus, bagaimana caranya memperlancar usaha saya atau usaha kita agar bisa lancar? Baik, begini Mas, kalau kita ini, saya ini kan seorang, tentunya saya seorang muslim ya. Jadi bagaimanapun saya menggunakan tata cara yang dianjurkan, yang seperti saya ketahui gitu. Namun jika jenengan non muslim, terserah jenengan mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha ataupun apa, intinya semuanya minta sama yang Maha Kuasa. Salah satu contohnya yang harus kita pelajari, salah satunya yaitu kalau saya seorang muslim itu tentunya tiap hari selalu berdoa itu tidak harus kita itu berdoa ya atau menyebut nama Tuhan, ya Allah saya minta begini, enggak. Berdoa artinya berdoa itu berdoa sambil berusaha. Nah, ketika kita ini menjalankan usaha atau menjalankan sedang kerja lah, itu kita sambil meminta sama Allah di dalam hati. Itu bukan berarti kita itu duduk lalu zikir habis itu kita meminta sama Allah, itu bukan begitu. Ya begitu juga iya, namun tidak seperti itu yang saya anjurkan. Kalaupun ingin seperti itu, ya tidak apa-apa, memang harusnya begitu. Namun kalau bisa ketika kita itu sedang menjalankan usaha atau bekerja, nah saat itulah kita itu meminta sama Tuhan agar kita itu diberi kelancaran dalam usaha kita yang kita jalani saat ini atau saat itu. Begitu. Sambil kalau kita muslim ya selepas sholat kita berdoa, berzikir sama Allah. Tentang batasan zikir, kalau menurut saya tidak ada batasan, yang penting ganjil. Nah itu yang penting ganjil. Salah satunya begini, kalau kita nggak bisa bahasa Arab dengan fasih, ya ini intinya ini, karena kita ini orang Indonesia yang notabene bukan orang Arab, tidak semuanya mengerti tentang Arab, karena wawu, ha dan hamzah, ain itu kalau kita membacanya salah, itu nanti akan salah juga. Kalau bisa itu berbahasa
yang kita pahami, yang kita mudah pahami saja. Bahasa Jawa nggak apa-apa, yang terpenting terakhir nanti diberi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu Allah itu menciptakan bahasa apapun di muka bumi ini, Allah mengerti dan Allah tahu, karena yang memiliki bahasa itu juga Allah. Ini tentunya yang harus menjadi titik dari kunci itu. Bukan berarti kalau kita itu berbahasa Arab atau berbahasa apa terus kita itu pasti dikabulkan, tidak. Atau kita itu harus berpeci dengan apalah begitu, tidak. Allah tidak memandang seperti itu. Allah itu yang dipandang amal dan ibadahnya, sambil ketekunannya orang itu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, ridho sama pemberian Allah. Nah, pada saat atau titik seperti itulah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan kenapa kok banyak orang yang mengambil jalan pintas? Itu urusan mereka, jangan kita ikut-ikut di situ. Karena begini, setahu saya, kita ini umurnya berapa sih? Kalau boleh dibilang kita itu sekarang sudah umur taruhlah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. 10 dan 20 itu tidak lama. 1 tahun itu seakan-akan besok itu udah 1 tahun gitu loh. Yang dulunya kita nggak ubanan, sekarang udah ubanan. Yang dulunya kita masih SMP, sekarang sudah SMA. Nah gitu. Jadi intinya kita tuh meditasi, diam, duduk, kalau malam duduk sendiri sambil habis sholat hajat apa itu kita zikir sama, kalau kita Islam ya zikir sama Allah, minta sama Tuhan, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyibah. Mending lebih baik begitu daripada kita Arab namun nanti salah. Seperti video-video yang pernah saya utarakan di belakang itu kan kata-kata kalimah sedikit namun menjadi bumerang. Itu mending kita memakai bahasa kita sendiri yang kita pahami dan mudah kita cerna gitu loh. Itu akan lebih afdol, lebih baik. Intinya tidak ada aturan berapapun, seperti 1000 berapa atau berapa. Ya ada yang memakai itu, memakai aturan seperti itu, namun itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa di situ. Kalau belum terbiasa di situ, ya sekuatnya, sekuat diri kita, seikhlas hati kita gitu. Jadi intinya seikhlas hati kita walaupun berapapun, yang terpenting ganjil. Dan istiqomahkan tiap malam kita itu sholat atau meditasi di situ setelah sholat, meminta sama Tuhan yang betul-betul dengan tulus ikhlas, insya Allah nanti dikasih. Hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang amalan apa yang harus saya lakukan. Banyak amalan apapun itu intinya semuanya akan dikabulkan sama Allah. Intinya seperti sholawat yang banyak, istighfar yang banyak dan sebagainya, itu nanti akan dihijabah sama Allah. Kalau bisa sholawat nariyah itu, kalau nggak bisa ya sholawat yang biasa. Oke, nanti akan saya perjelas lagi atau akan saya jawab lagi di kesempatan video yang akan datang, karena waktu yang tidak bisa kita kita buat agak lama gitu, terbatas waktunya. Terima kasih, matur nuwun.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.